Halo semuanya, selamat datang kembali di Titik Terang. Dalam video ini, kita akan membahas 5 kebiasaan yang membuat orang susah maju. Kemajuan adalah hal yang diimpikan oleh semua orang. Namun, tidak semua orang bisa mencapai kemajuan. Ada beberapa orang yang terjebak dalam suatu pola dan tidak bisa keluar darinya. Pola-pola tersebut bisa berupa kebiasaan, pola pikir, atau bahkan ketakutan. Pola-pola ini bisa menghambat kita untuk berkembang dan meraih kesuksesan. Dalam video ini, kita akan membahas 5 ciri kebiasaan yang membuat orang susah maju. Ciri-ciri ini bisa menjadi cermin bagi kita untuk melihat apakah kita juga terjebak dalam pola-pola yang menghambat kemajuan kita. Jadi, silakan simak video ini sampai selesai agar kita bisa memahami 5 kebiasaan yang membuat orang susah maju dan bagaimana cara mengatasinya. 1. Gampang menyerah. Kegagalan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Setiap orang pasti pernah mengalami kegagalan, baik dalam hal kecil maupun besar. Namun, bagaimana kita merespon kegagalan itu akan menentukan apakah kita akan maju atau mundur. Orang yang mudah menyerah adalah orang yang tidak mampu menghadapi kegagalan. Sekali gagal, mereka langsung down, putus asa, dan tidak mau mencoba lagi. Padahal, justru dari kegagalan kita bisa belajar dan menjadi lebih kuat. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan seseorang mudah menyerah, antara lain kurang percaya diri. Orang yang kurang percaya diri akan cenderung merasa tidak mampu untuk mengatasi kegagalan. Memiliki tujuan yang tidak realistis. Jika tujuan yang kita capai terlalu sulit, kita akan lebih mudah menyerah ketika menghadapi kegagalan. Memiliki pola pikir yang negatif. Orang yang memiliki pola pikir negatif akan cenderung melihat kegagalan sebagai sesuatu yang buruk dan tidak bisa diperbaiki. Untuk mengatasi sifat mudah menyerah, kita perlu mengubah pola pikir kita. Kita harus percaya diri bahwa kita mampu untuk mengatasi kegagalan. Kita juga perlu menetapkan tujuan yang realistis dan memiliki pola pikir yang positif. Berikut adalah beberapa tips untuk mengatasi sifat mudah menyerah. Fokus pada proses, bukan hasil. Jangan terlalu fokus pada hasil yang ingin dicapai, tetapi fokuslah pada proses yang kita lakukan. Dengan begitu, kita akan lebih mudah untuk menerima kegagalan dan tetap termotivasi untuk terus berusaha. Pelajari dari kegagalan. Setiap kali kita gagal, cobalah untuk mempelajari apa yang salah dan bagaimana kita bisa memperbaikinya. Dengan begitu, kita akan menjadi lebih siap untuk menghadapi tantangan di masa depan. Dukungan orang lain. Dukungan dari orang lain, seperti keluarga, teman, atau mentor, dapat membantu kita untuk tetap termotivasi dan tidak mudah menyerah. Dengan mengubah pola pikir dan menerapkan tips-tips ini, kita dapat mengatasi sifat mudah menyerah dan menjadi lebih sukses dalam kehidupan. 2. Takut perubahan. Perubahan adalah hal yang wajar dan pasti terjadi dalam hidup. Dunia terus berkembang dan kita harus bisa beradaptasi dengan perubahan tersebut. Namun, banyak orang yang takut dengan perubahan. Mereka nyaman dengan rutinitas, tidak mau keluar dari zona nyaman, meskipun rutinitas itu tidak bikin mereka maju. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan seseorang takut perubahan, antara lain, kurang percaya diri. Orang yang kurang percaya diri akan cenderung merasa tidak mampu untuk menghadapi perubahan. Memiliki pola pikir yang negatif. Orang yang memiliki pola pikir negatif akan cenderung melihat perubahan sebagai sesuatu yang buruk dan berbahaya, memiliki pengalaman buruk. Jika seseorang pernah mengalami perubahan yang negatif, mereka akan cenderung takut untuk mengalami perubahan lagi. Untuk mengatasi sifat takut perubahan, kita perlu mengubah pola pikir kita. Kita harus percaya diri bahwa kita mampu untuk menghadapi perubahan. Kita juga perlu memiliki pola pikir yang positif dan terbuka terhadap hal-hal baru. Berikut adalah beberapa tips untuk mengatasi sifat takut perubahan. Pelajari tentang perubahan. Semakin kita tahu tentang perubahan, semakin kita akan siap untuk menghadapinya. Bicaralah dengan orang lain. Berbicara dengan orang lain yang telah berhasil menghadapi perubahan dapat membantu kita untuk lebih percaya diri. Mulailah dari hal-hal kecil. Jangan mencoba untuk berubah secara drastis sekaligus. Mulailah dari hal-hal kecil yang bisa kita kendalikan.
Dengan mengubah pola pikir dan menerapkan tips-tips di atas, kita dapat mengatasi sifat takut perubahan dan menjadi lebih sukses dalam kehidupan. 3. Suka menunda-nunda. Menunda-nunda adalah kebiasaan yang sering dilakukan oleh banyak orang. Menunda-nunda dapat menghambat kemajuan kita karena membuat kita tidak bisa menyelesaikan tugas tepat waktu. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan seseorang suka menunda-nunda, antara lain, kurang motivasi. Jika kita tidak memiliki motivasi untuk menyelesaikan tugas, kita akan lebih cenderung menunda-nunda. Kurang percaya diri. Jika kita tidak percaya diri bahwa kita bisa menyelesaikan tugas, kita akan lebih cenderung menunda-nunda. Memiliki terlalu banyak tugas. Jika kita memiliki terlalu banyak tugas, kita akan lebih cenderung menunda-nunda karena merasa kewalahan. Untuk mengatasi sifat suka menunda-nunda, kita perlu mengubah pola pikir kita. Kita harus memiliki motivasi dan percaya diri bahwa kita bisa menyelesaikan tugas. Selain itu, kita juga perlu mengatur waktu dengan baik agar tidak memiliki terlalu banyak tugas. Berikut adalah beberapa tips untuk mengatasi sifat suka menunda-nunda. Buatlah daftar tugas. Buatlah daftar tugas yang harus diselesaikan dan prioritaskan tugas-tugas tersebut. Aturlah waktu dengan baik. Tentukan tenggat waktu untuk setiap tugas dan aturlah waktu kerja yang sesuai. Buatlah batasan waktu. Berikan diri Anda batasan waktu untuk menyelesaikan tugas. Dengan mengubah pola pikir dan menerapkan tips-tips ini, kita dapat mengatasi sifat suka menunda-nunda dan menjadi lebih sukses dalam kehidupan. 4. Kurang disiplin. Disiplin adalah salah satu kunci penting untuk meraih kesuksesan. Orang yang disiplin adalah orang yang mampu mengendalikan diri dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan seseorang kurang disiplin, antara lain kurang motivasi. Jika kita tidak memiliki motivasi untuk disiplin, kita akan lebih cenderung untuk melanggar aturan. Memiliki pola pikir yang negatif. Orang yang memiliki pola pikir negatif akan cenderung melihat disiplin sebagai sesuatu yang membosankan dan tidak menyenangkan. Memiliki terlalu banyak distraksi. Jika kita memiliki terlalu banyak distraksi, kita akan lebih sulit untuk fokus dan disiplin. Untuk mengatasi sifat kurang disiplin, kita perlu mengubah pola pikir kita. Kita harus memiliki motivasi untuk disiplin dan memiliki pola pikir yang positif. Selain itu, kita juga perlu mengurangi distraksi yang ada di sekitar kita. Berikut adalah beberapa tips untuk mengatasi sifat kurang disiplin. Tetapkan tujuan yang jelas. Tetapkan tujuan yang jelas dan realistis untuk diri sendiri. Tujuan yang jelas akan membantu Anda untuk tetap termotivasi. Buatlah rencana. Buatlah rencana untuk mencapai tujuan Anda. Rencana yang jelas akan membantu Anda untuk tetap fokus dan disiplin. Hindari distraksi. Cobalah untuk mengurangi distraksi yang ada di sekitar Anda. Distraksi dapat menghambat Anda untuk fokus dan disiplin. Berikan penghargaan kepada diri sendiri. Berikan penghargaan kepada diri sendiri ketika Anda berhasil disiplin. Penghargaan akan membantu Anda untuk tetap termotivasi. Dengan mengubah pola pikir dan menerapkan tips-tips di atas, kita dapat mengatasi sifat kurang disiplin dan menjadi lebih sukses dalam kehidupan. 5. Tidak memiliki tujuan yang jelas. Tujuan adalah hal yang penting dalam hidup. Tujuan akan memberikan arah dan motivasi untuk kita. Orang yang tidak memiliki tujuan yang jelas akan lebih sulit untuk berkembang dan meraih kesuksesan. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan seseorang tidak memiliki tujuan yang jelas, antara lain kurang motivasi. Jika kita tidak memiliki motivasi untuk mencapai sesuatu, kita akan lebih cenderung untuk tidak memiliki tujuan. Memiliki pola pikir yang negatif. Orang yang memiliki pola pikir negatif akan cenderung melihat tujuan sebagai sesuatu yang sulit dan tidak mungkin dicapai. Memiliki terlalu banyak pilihan. Jika kita memiliki terlalu banyak pilihan, kita akan lebih sulit untuk fokus dan menentukan tujuan. Untuk mengatasi sifat tidak memiliki tujuan yang jelas, kita perlu mengubah pola pikir kita. Kita harus memiliki motivasi untuk mencapai sesuatu dan memiliki pola pikir yang positif. Selain itu, kita juga perlu mengurangi pilihan yang ada di depan kita. Berikut adalah beberapa tips untuk mengatasi sifat tidak memiliki tujuan yang jelas.
Refleksi diri. Luangkan waktu untuk merenungkan apa yang Anda inginkan dalam hidup. Cari tahu apa yang Anda sukai. Pikirkan tentang hal-hal yang Anda sukai dan ingin lakukan. Bicaralah dengan orang lain. Berbicara dengan orang lain yang telah sukses dalam hidupnya dapat membantu Anda untuk menentukan tujuan. Dengan mengubah pola pikir dan menerapkan tips-tips ini, kita dapat mengatasi sifat tidak memiliki tujuan yang jelas dan menjadi lebih sukses dalam kehidupan. Nah, itulah 5 belenggu utama yang mungkin selama ini menghambat kemajuan kita. Percaya atau tidak, kita semua pasti pernah mengikat diri kita sendiri dengan salah satu, bahkan mungkin beberapa dari belenggu-belenggu itu. Yang terpenting, jangan terjebak dalam ketakutan dan menyalahkan diri sendiri. Kesadaran adalah langkah pertama menuju kebebasan. Melepaskan belenggu bukanlah hal yang mudah. Butuh tekad, disiplin, dan keberanian untuk menghadapi diri kita sendiri dan mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk yang selama ini menjerat kita. Namun, percayalah, setiap langkah kecil yang kita ambil, setiap belenggu yang kita lepas, akan membawa kita semakin dekat kepada kemajuan dan kesuksesan yang kita impikan. Video ini hanyalah sebuah cermin dan pengingat. Kemajuan sejati hanya akan terjadi jika kita mau dan berani untuk berbenah, untuk melepaskan belenggu, dan untuk mengejar impian dengan tekad yang tak terpadamkan. Jadi, langkah apa yang akan Anda ambil hari ini? Belenggu mana yang akan Anda lepaskan terlebih dahulu? Jawabannya ada di tangan Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya.